Halo, selamat datang di Briefcast Channel. Barudak. Di sini saya akan review ya salah satu hobi saya yaitu kolektor Yu-Gi-Oh, deck. Bukan bisa bilang deck sih, tapi kolektor kartu Yu-Gi-Oh yang original. Jadi ini ada kartu yang saya punya dari mulai 5DS, terus juga Exit sampai yang sekarang lah. Nggak terlalu update sih, cuman beberapa koleksi dari waktu saya SD, SMP sampai sekarang saya mau koleksiin gitu. Nah, ini dia pertama itu saya koleksi untuk 5DS atau kartu sinkro. Jadi saya di sini ada Stardust untuk yang duelist pack yang super rare, terus juga yang Red Dragon Avian. Jadi ini TDGS ya, Dual Genesis. Jadi saya dulu waktu itu punya yang apa ini ultimate ya, kalau nggak salah ultimate. Ini saya beli 100 ribuan gitu. Ini sekarang udah dijual mungkin minimal ada 800 gitu. Jadi semakin lama tuh semakin mahal gitu harganya. Ini Black Rose juga ultimate rare CSOC Crossroad of Chaos. Saya beli tuh 300, mungkin sekarang ini udah 1 juta minimal. Terus juga ini Power Tool Dragon PTD. Ini beli juga saya 100 ribuan. Ini ultimate rare RGBT Unlimited, dijual mungkin sekarang udah di 500 ribu kurang. Saya beli 100 ribu berapa gitu. Scrap Dragon saya beli itu 150 ribu. Ini yang tipe draft Duelist Revolution first edition. Ini juga ultimate rare, beli 150. Ini sekarang dijual mungkin di sekitar harga 500 ribu. Saya berdasarkan harga ini ya, TNT ya, Throw and Toad. Ini Ancient Fairy Dragon, saya lupa waktu itu harga berapa, tapi nggak terlalu tinggi. Dan juga ini Trisula Hidden Arsenal 4, masih nggak terlalu tinggi gitu harganya, cuma saya bagus dia karena secret rare ya. Juga ini Hidden Arsenal 1 Brionac, langka juga ini Hidden Arsenal 1. Terus juga ini termasuk Dark Strike Fighter, dulu sempat masuk Forbidden kalau nggak salah, sekarang udah unlimited ya. Jadi kita lanjut lagi. Ini saya review semuanya ya untuk kartu yang saya punya. Itu juga ada number 101 Silent Honor Arc. Ini ultimate rare juga, lumayan tinggi, udah sekitar harga beli 200, mungkin udah 500 juga. Ini Naturia Beast, udah di harga 150 ribu juga. Secret Rare yang mana, Hidden Arsenal ya, Hidden Arsenal. Ini juga Hidden Arsenal, si Alley of Justice Catastor. Terus juga Evil Swarm, Exciton, Tornado Dragon, Castile, Blade Armor, terus Maelstrom sama number 52. Jadi memang beberapa exit yang saya punya itu di rank 4 semua, karena dulu tuh support untuk Gladiator Beast. Ketika Darius Special Summon, saya langsung Special Summon 2 ini Gladiator Beast, dua-duanya level 4, jadi langsung bisa di exit gitu. Dan juga ini Gaga Cowboy super rare number Utopia 39. Nah, ini saya yang punya yaitu Gladiator Beast Heraklinos yang agak langka juga. Ini secret rare ya. Ya, secret rare TDGS first edition. Dulu saya beli itu 300 ribu atau berapa gitu. Mungkin sekarang udah 1 juta kurang. Ini Heraklinos. Terus juga ini Domitianus, baru-baru juga CHIM ya, Choice Impact kalau nggak salah. Terus juga ini Merokius dari Tamer Editor, ini yang sering dipakai juga. Nah, Gizarus saya punya 3, yang ini untuk Gold Rare, dan juga ini yang Super Rare LODT. Jadi zaman dulu itu kalau untuk Gladiator Beast lebih ke si Bestiary ya, Bestiary buat ngeluarin Gladiator Beast Gizarus, sama si Laquari untuk ngeluarin Heraklinos. Tapi karena sekarang serba instan dari Tamer Editor, bisa summon dia, Domitianus sama Gizarus. Jadi jarang biasanya gunain si Laquari lagi. Nah, ini juga lanjut Gladiator Beast. Jadi memang dulu saya punya deck yang favorit yaitu Gladiator Beast. Jadi udah punya semua decknya Gladiator Beast gitu. Dulu mungkin gak ori ya. Jadi sekarang saya langsung koleksi itu kartu-kartu deck yang dulu saya pakai, yaitu di Gladiator Beast. Terus juga di sini ada Sedari
Legendary 2 ini kalau nggak salah tuh ultra rare Extreme Victory. Terus juga ini anda bata, saya jarang juga pakai. Ini anda barata atau apa gitu. Ini Gaio Diaz, jadi jarang dipakai juga, memang karena koleksi aja saya punya, pengen pakai. Itu juga ini jadi pintu juga ini sekarang untuk link khususnya Gladiator Beast, yaitu Test Panther. Saya punya ini Chaos Impact juga kalau nggak salah. Terus juga ini Gladiator Beast Dragasis juga. Nah ini dulu sempat zamannya OP-nya Laquari, yang untuk tadi Heraklinos, dan biasanya itu kombonya sama tanki juga, jadi ketika tanki diaktifin nge-add-nya si Laquari ini biasanya. Dan ini juga yang bisa dibilang langka juga, si Gladiator Beast Bestiary Champion 7. Jadi dulu tuh sempat Gladiator Beast itu jadi deck yang menang ya, di tahun 2007 mungkin ya. Jadi dia jadi favorit sampai Bestiary itu sampai di limit kalau nggak salah. Gizarusnya di unlimited, si Bestiary di limit. Jadi makanya ini langsung jadi favorit karena dia buat ngeluarin Gizarus untuk destroy 2 kartu itu di lapangan. Dan ini juga ada yang Legendary LCGX, Legendary Caution kalau nggak salah, collection ya. Ini 2. Ini mahal nih. Dulu tuh nggak salah beli itu hampir 400-500, karena mungkin udah di atas 500. Ini Retiari dulu agak ini juga untuk CSOC, dia langka juga dari Crosscode of Chaos untuk ngebanis kartu musuh. Nah ini juga legendary dari collection, saya Darius punya. Jadi memang saya senengnya ini koleksi dari legendary collection untuk yang kartu-kartu yang langka. Jadi kayak Gladiator Beast semuanya ini. Ini ada Equeste, terus juga Hoplomus, Mormilo, Secutor memang jarang pakai. Kebanyakan saya pakai ini 1, Darius yang pakai 2, Equeste kadang 2 atau 1. Kalau Secutor sama Hoplomus jarang di deck ya. Nah ini juga zamannya juga Test Tiger di mana? Glass ya, Gladiator Assault. Terus juga yang baru ini Noxious yang buat ini juga lah, maksudnya speed atau efek Gladiator Beast sekarang ini, zaman sekarang. Test Tiger juga di Legendary Collection juga. Dan juga ini untuk yang Thorax, jarang dipakai tapi lumayan juga super rare, jadi untuk koleksi juga. Sama juga dengan Alexander, ini juga super, jadi jangan dipakai juga. Nah yang ini juga Octavius, agak susah di summon dulu, mungkin sekarang beberapa digunain untuk bisa special summon si ini ya, tadi si Tamar Editor. Dan juga si Lanista koleksi juga. Nah Atorix juga ini Archetype yang atau Gladiator Beast yang baru yang bisa mempercepat special summon si Tamar Editor. Terus juga si Vespasius ini sering dipakai juga untuk Gladiator Beast. OP juga sih, karena bisa special summon dari tangan langsung ya dengan Gladiator Beast ketika posisi serang gitu. Nah yang sering digunakan juga di zaman sekarang itu Augustus kalau bisa di Yu-Gi-Oh! Master Duel. Terus juga yang jarang juga, ini jarang sih, Spartacus jarang. Terus Sam Knight dulu mungkin kombonya sama dulu lupa ya, bukan Rescue Rabbit ya, pokoknya Rescue Cat dulu itu sama Sam Knight. Terus juga ini kayak Sagittarius buat draw card. Nah ini juga yang dulu sempat booming juga ketika Rescue Rabbit keluar, ini andal jadi combo juga. Sudah summon 2 si Rescue Rabbit, dulu sempat ada limit ya kalau nggak salah Rescue Rabbit, tapi saya lupa kemarin tuh. Terus juga ada di Makari, ini untuk koleksi aja tapi jangan dipakai sih. Itu juga sama Tigerius juga jarang. Nah ini juga yang Darius versi 2 nya. Ini tetap yang musim common di Glass, Equeste, Test App juga ini buat ininya pendukungnya tapi jarang dipakai juga. Nah Gladiator Taming ini buat counter Gladiator Beast juga bisa. Terus Gladiator Rejection ini baru juga, lumayan bisa nge-add juga kan atas plus summon gitu. Provingon ini kalau nggak salah tuh ini RIMP ya, ini buat nge-add juga lumayan. Ini juga buat respite, buat ngedraw, dan juga Colosseum Cage ini koleksi aja jangan dipakai. Ini untuk fusion ya, Gladiator Beast Unite, tapi jarang dipakai juga kalau di zaman Yu-Gi-Oh! Master Duel. Terus juga Gladius ini untuk equip,
ada Gladius, ada Arcvine, ada Battle Halberd, terus juga Indomitable Letter Beast, Battle Manica. Jadi 4 ini nih biasanya untuk yang ini. Dulu sering pakai yang ini sih untuk yang Arcvine, cuman jarang ya. Sekarang udah jarang. Nah, lebih banyak sekarang Gladiator Beast comeback ini buat spell summon Gladiator Beast dari graveyard. Ini yang lumayan OP. Nah, dulu nih pada zamannya itu War Chariot. War Chariot ini dulu TDGS super rare. Ini saya gunain 3, dia memang OP juga. Tipenya kayak Heaven Punishment untuk ngenegat efek monster musuh. Terus juga untuk yang ini ini defensive tactic, ini koleksi aja karena ada Gladiator Beast-nya. Terus juga Gladiator Beast Charge, koleksi juga. Double Tag Team, koleksi. Parry, Disarm, Gladiator Blast, terus juga Trojan Gladiator Beast, Gladiator Nomacia, sama Gladiator Parvingon. Ini yang ke commonnya. Jadi memang beberapa ini koleksi. Jadi itu untuk Gladiator Beast deck saya gitu. Ini semua koleksi aja untuk Gladiator Beast. Ya dulunya sih sempat gunain nih. Nah, jadi ketika sebelum Gladiator Beast itu saya gunain di beberapa turnamen yang nggak original, jadi saya gunain dulu Six Samurai. Jadi makanya jadi yang OP Six Samurai juga. Dulu sempat juara 2 sih Six Samurai. Jadi makanya ini saya mau koleksi juga. Jadi inilah koleksi saya yang untuk Six Samurai dari mulai Great Shogun Shien. Ini yang Ultimate Rare Stone ya, The Stone First Edition. Ini beli saya mungkin 400. Mungkin sekarang udah di harganya 500 ke atas. Nah, ini juga waktu itu saya nemu juga di Tokopedia Grandmaster of the Six Samurai Unlimited yang Stone. Ini yang secret rare. Kalau sekarang mungkin agak susah dicari juga. Dulu saya beli 150.000, mungkin sekarang udah di harga 500 ke atas. Ini udah langka juga nih yang Grandmaster yang secret. Terus juga NEC juga ini yang Ultimate Rare yang First Edition. Ini saya temui dulu di Tokopedia. Mungkin beri sekitar 200. Mungkin ini sama juga sih di sekitar 300. Nah, ini juga yang zamannya bisa nge-upin dari deck Six Samurai. Dulu di seri Stone, Strike of Neos. Sekarang dulu sebelumnya keluar langsung Storm of Ragnarok. Ini dia Legendary Six Samurai CN. Ini unlimited Ultimate Rare. Mungkin saya dulu beli itu 200, sekarang mungkin udah di harganya 300 atau 400 mungkin. Tapi zaman dulu waktu pas keluar, ingat saya waktu itu zaman SMP ya kalau nggak salah. Ini pas keluar itu tuh udah di harga 1 juta. Mana kemarin tuh dulu pingin banget punya ini. Cuma karena nggak kesampaian kan, baru sekarang kesampaiannya. Gitu. Terus Legendary Six Samurai Kizan ini juga keluar juga dari booster pack store Storm of Ragnarok. Jadi memang yang ini juga keluar waktu itu lumayan juga sekitar 100 atau 200 gitu ketika keluar ini, karena dia udah spesial semuanya cepat gitu. Ini wajib pakai 3 kalau nggak salah di Six Samurai. Terus juga ada Legendary Six Samurai Enishi. Ini di store juga ya kalau nggak salah, Ultimate Rare First Edition. Mungkin dulu saya beli 100 berapa gitu, sekarang mungkin minimal 200 nih. Itu juga ada Shadow of the Six Samurai Shien. Ya ini waktu itu ada di struktur deck Warrior Assault atau apa ya, SDWA kalau nggak salah. Ya, SDWA ya. Oh iya. Terus juga ada Battle Shogun of the Samurai, ini jadi gerbang untuk bisa nge-add si Gateway of the Six lebih cepat gitu. Si Battle Shogun of the Six Samurai. Dulu Chaos Impact kalau nggak salah, tapi saya beli satuan sih di Tokopedia. Terus juga ini pada zamannya di TDGS Hand of the Six Samurai, lumayan juga bagus, Secret Rare, semua koleksi aja. Dulu sempat pakai, mungkin sekarang beberapa jarang pakai sih, termasuk di Yu-Gi-Oh! Master Duel. Terus juga ada Zenji, ini dulu pertama founding namanya Six Samurai, dari mulai Zanji, Ririro, Dariza, Enishi, Yaichi, sama Kamon. Jadi memang ini dulu saya jarang pakai. Dulu sempat pakai antara Iro, terus juga Yaichi, Kamon. Yang jarang tuh biasanya Nisashi sama si Yarija jarang. Jadi pakai 4 ini biasanya. Tapi lambat laun sekarang udah nggak dipakai lagi, jadi koleksi aja. Itu juga ini yang ultra rare-nya untuk yang CN. Terus juga ini Grand Master Samurai yang super rare. Terus juga ini yang NCCN yang untuk ultra rare-nya, kalau nggak salah ultra rare ya, ultra rare. Terus juga ini baru untuk yang Rihan, untuk yang di seri apa ya nih, SPWA ya nggak salah. Tapi memang saya beli di satuan di Tokopedia karena untuk koleksi aja. Untuk yang baru Secret Six Samurai.
Untuk yang Secret Samurai juga ada Doji, terus juga ada Kizaru, terus juga ada Fuma, Hatsume, sama Genba. Saya kurang kurang hafal karena ini udah masuk generasi baru Secret Six Samurai. Tapi ini buat mensupport juga Six Samurai. Jadi ini Six Samurai yang jadul, ini si Secret Six Samurai yang baru gitu. Ini dia Fuma yang baru, yang DP ya kalau salah, apa ini very baru. Ini Hansen Samurai yang waktu itu ada di store untuk yang di super rare-nya ya. Biasanya kan ketika beli store itu store special edition ya, store SE, ini nanti ada pilihannya dapat Hand of the Samurai 50% dapatnya itu. Change-nya maksudnya Legendary Six Samurai Legendary Secret of the Six Samurai dapat juga. Terus juga ini Kizan yang tadi 2, ini sekarang ini 1, ini 2-nya. Ini ultra rare-nya untuk yang Enishi. Nah, ini juga dulu zamannya Kageki. Jadi ketika store keluar yang wajib dipakai tuh Kageki terus juga dengan Kizan. Ini bisa mempercepat, makanya dulu pakai 3 gitu untuk spell semua. Nah, combo itu sama si legendary Kagemusa ini. Jadi ketika ulah Kageki, Kagemusa keluar, udah bisa langsung sinkro si CN yang untuk bisa negate spell teman trap. Itu juga ada Chamberlain, ini koleksi aja, memang jarang dipakai. Nah, ini juga dulu zamannya juga si Elder ya, Elder of the Six Samurai. Kadang ini juga combo juga. Ketika keluar Elder, langsung keluar si Kagemusa. Dulu tuh termasuk yang cepat juga gitu. Ketika giliran 2 kita udah ngeluarin Elder dan juga keluarin si Kagemusa. Bisa ngeluarin si CN yang tadi sinkro. Tapi karena zamannya sekarang first round kill, jadi kadang kurang cepat ini si Elder ini. Terus juga ada si CN Advisor, ini koleksi aja jangan dipakai. Dan juga si Mizuho, ada si Shinai, terus juga ada Spirit of the Samurai. Ini kadang juga masuk ke store, tapi memang jarang dipakai sih. Kalau sekarang mungkin sering dipakai untuk combo-combo bisa spell summon, termasuk dengan Gateway of the Six. Terus juga si Daredevil, Cien Sequire, terus Cien of Sword Soldier. Ini support aja sih, teman koleksi. Nah, ini dia yang jadi sampai dari dulu sempat di Forbid kalau nggak salah, sampai dia jadi limit sampai sekarang ini. Gateway of the Six. Terus ini yang series Stardust Overdrive SOVFVR First Edition. Dulu ingat sekali saya beli waktu itu satu paket, termasuk semua dapat ini 400.000. Jadi semua itu tuh ada Kizan 3 kalau nggak salah. Gateway of the Six dapat salah satunya. Saya beli 400.000, ini sekarang udah di harga 400.000 kalau berdasarkan di Throw Ento, jadi udah semakin tinggi gitu. Dan ini juga Cunning of the Six Samurai saya beli waktu itu 60.000 ya, karena dia termasuknya ini super rare atau ini ya, super rare glass sih kalau nggak salah. Oh ya, glass ya, benar. Terus juga Table of the Six, ini jarang dipakai sih. Nah, ini juga wajib 3, bisa Sin Smoke Signal buat nge-add 3 level 3 ya dari deck. Untuk si Samurai saya gunain 3. Ini kalau nggak salah ini store ya, SDWA, sorry, dari seri SDWA. Tuh Sien Dojo, ini dulu ada juga di store ya kalau nggak salah. Ini dia buat nge-spell summon gitu. Bukan, Extreme Victory, ini masuk Extreme Victory 2 ini. Nanti juga ini ada yang Secret Six Samurai, Secret Skill of the Six Samurai, spell summon dari Banish si Samurai, tapi jangan dipakai kalau dari ini. Nah, ini juga wajib 3 Six Samurai United. Tapi lihat kan perbedaannya, walaupun memang ini si Samurai ini dia agak bagus ya, maksudnya super atau apa gitu, ini SPWA, tapi saya lebih serak dengan yang si GLDA ini, seri Six Samurai yang jadul, walaupun memang common. Kayak beda gitu dari tampilannya sama warnanya gitu. Makanya saya serak sama yang ini sih, walaupun memang common. Terus juga ada Asceticism of the Six Samurai, ini combo biasanya untuk yang Mizuho sama si Shinai biasanya, karena bisa sell semua dari deck langsung ya. Legendary Ebon Steed, ini lumayan agak langka juga, walaupun memang jarang dipakai. Terus Six Scroll of the Six Samurai untuk spell summon si CN, Great Shogun CN dulu zamannya sebelum ada si Legendary Six Samurai Secret yang yang sinkro. Jadi kita lebih fokus ke Great Shogun CN buat spell summon dari deck dulu tuh zamannya. Wah gitu. Ini untuk yang fieldnya juga jadul nih, lumayan untuk proteksi Samurai. Nah, ini One Day of Peace, ini kurang tahu ya apakah masih limit atau gimana, tapi di Yu-Gi-Oh! Master Duel masih limit karena dia bisa digunain mana aja buat ngedraw satu kartu. Walaupun memang nggak support ke si Samurai sih, cuman ada gambar si
Kizan ya kalau nggak salah, ini Kizan. Ini si Six Strikes Triple Impact, jarang juga. Terus juga ini ya ini kayak apa, support aja sih tapi jangan dipakai. Terus juga ada Swallow Flip, ini saya koleksi juga karena nggak ada gambar si Hero. Terus juga ada si Thunder Blast ini buat ngasuhin Bushi the Counter tapi jangan dipakai. Back to the Wall dulu zamannya sering dipakai nih buat semua si Samurai Day Graveyard untuk swarming. Terus si Shinobi juga ini untuk yang support aja karena saya hanya 2 pakai. Terus juga ada Musashi Kagani Magatama, ini jarang juga sih, biasanya pakainya apa ya, Stardust apa gitu lupa, tapi memang jarang dipakai nih. Untuk si style ini kadang dipakai juga lumayan untuk balikin kartu untuk seperti sebelah summon musuh ya dari lapangan ke extra deck. Terus juga si Sien Scheme, ini koleksi aja. Ini dulu juga saya gunain 3 tuh waktu zaman si samurai jadul, double edge sword technique. Kadang juga untuk yang slow summon si CN ya. Jadi ketika Kageki sama si Kagemusha udah di sinkro, terus ini slow summon lumayan lagi untuk nge-sinkro lagi level 5. Biasanya itu Nature Abyss atau apa yang lain gitu. Terus untuk ini gunain saya koleksi 3. Sebenarnya saya jarang pakai ini karena udah pakai IMA ini 3. Terus juga ini ada Breakthrough, Swiss Strike Armor dan Swiss Samurai Storm. Ya ini koleksi aja, tapi dari semua ini saya dapat yang ini nih agak susah juga sih karena beli satuan di Tokopedia koleksi. Itu dia dari deck saya untuk si Samurai. Dan juga dulu sempat ada kasih deck juga dari adik ya. Jadi adik tuh dulu beli struktur deck Machina Mayhem. Jadi ketika udah dibeli itu terus jadi sebuah deck, jadi makanya saya koleksi juga semuanya untuk jadiin sebuah deck. Dan karena jarang mainnya di Master Duel aja, jadi makanya saya langsung masukin ke dalam album. Ini yang belum terlalu update tapi lumayan lah untuk suatu deck, karena lebih ke deck yang ini dulu tuh ada Machina Fortress, ini udah OP juga sih dulu waktu di turnamen. Nah ini juga yang baru itu Machina Mega Form. Terus juga ada Machina Gear Frame, ini buat nge-add lumayan. Dan ini juga buat spell summon. Ini zamannya dulu itu OP juga tuh untuk Machina Mayhem, deck Machina. Terus juga ini Machina Peacekeeper, lumayan juga buat nge-add juga atau jadi equip. Ini juga Machina Cannon untuk support si Machina Fortress. Dan beberapa juga Machina ini dulunya. Ini dulu termasuk Machina yang zaman pertama ya. Machina Defender, Sniper, sama Soldier. Ini jadi 3 ini. Nah keluarlah ini Machina si Machina Force. Jadi belum ada Machina Fortress, jadi ada Machina Force. Nah ini untuk supportnya Commander Covington. Terus juga ada boot up Soldier. Ini dia untuk support yang Machina, deck Machina, yaitu gadget green, red, sama yellow. Terus juga ada Cyber Dragon dulu masuk juga, Naka Trooper. Nah ini juga Genex Ali Birdman, dia masuk OP juga. Saya dapat waktu itu di Hidden Arsenal 4 ya kalau nggak salah. Iya, jadi lumayan ini buat spell summon dengan ngebalikin satu kartu ke lapangan, ke tangannya. Nah ini lumayan OP juga nih, karena ini termasuk juga limit ya kalau nggak salah sampai sekarang. Nah ini lanjut juga saya dulu karena Machina ini dia mesin, jadi saya kadang menggabungkan ini semua dengan deck mesin yang lainnya, yaitu struktur deck Engine Gear. Nah ini dia Ultimate Engine Gear Golem, dulu bisa 100.000 kalau nggak salah, ini sekarang 100.000 lebih mungkin. Ini di ultra rare kalau nggak salah. Ini dia langsung Chaos Ancient Gear Giant, jangan dipakai juga, cuman ya koleksi waktu itu. Ini juga sama koleksi juga Ancient Gear Howitzer. Itu juga Ancient Gear Tron, Ancient Gear Gaziltron. Nah ini dulu digunain waktu itu pas untuk dengan Gear Town, jaga Gear Town hancur sebelah semua si Ancient Gear Gaziltron. Karena jarang si Ancient Gear Golem ini sebelah summon, karena nggak bisa di sebelah summon di efeknya. Terus juga ada Agile Chimera, Ancient Gear Beast, Ancient Gear naik ini masuknya ke Gemini ya. Terus juga ini ada Disney and Dragon. Jadi dulu sempat juga jadi archetype atau meta deck yang jadul sampai sekarang masih update dan bisa dibilang tuh yang wah di zamannya Jadin Yuki. Ini dia, yaitu adalah hero gitu. Dari mulai Elemental Hero, ada Destiny Hero, terus juga ada Evil Hero, terus banyak lagi gitu hero tuh. Jadi ininya. Jadi saya mau koleksi beberapa tapi nggak semuanya gitu. Contohnya ini aja misalnya Disney and Dragon, ini kombinasi dari si Fusion pokoknya. Ini ada Disney Hero apa gitu. Plasma sama Dogma Guy kalau nggak salah.
yang OP juga, ini bisa summon terus gitu dulu zamannya. Terus juga ada Absolute Zero ini juga, terus juga ada si Elemental Hero Voltic, ini saya dapatnya secret, jadi bagus juga. Jadi ini yang jadi alasan saya yang koleksi juga, karena bagus dan juga beda bahannya dengan zaman yang sekarang gitu menurut saya gitu. Dan juga ada Elemental Hero Prisma untuk fusion, dan juga Wild Heart. Terus juga ada Stratos yang nggak tahu sekarang masih apa di Forbit atau udah dilepas gitu. Terus juga ada Lady Hit. Nah ini dia Disney Hero Plasma yang dengan Disney End Dragon. Terus juga ini Disc Commander. Ini sekarang udah lepas ya kalau nggak salah, tapi di Errata kalau nggak salah si Disc Commander. Nah ini ada Dogma Guy, Disney Hero Dogma. Terus ini juga Dogma juga yang versi rare-nya. Terus juga Masked Hero, nah termasuk juga yang baru Hero, ada Masked. Ini Prisma yang yang PGL 2, ini Gold Rare. Jadi memang bedain ya. Ini dia yang Elemental Hero Prisma yang Ultra kalau nggak salah, dengan yang gold gitu. Makanya saya lebih struck-nya itu sebenarnya dengan ini. Walaupun yang baru-baru ini kayak beda gitu karena kristal atau kayak gini ya. Walaupun memang Gold Rare. Itu juga Elemental Hero Neos yang common. Itu juga Avian, Miracle Kontak waktu itu dapat dari turnamen. Disney Draw. Ini lumayan juga buat ngedraw ya. Nah, jadi dulu sebelum Hero, sebelum Monarch gitu. Jadi saya dulu pernah punya kartu palsu atau ya belum ori ya. Nah, itu saya punya kartu beberapa itu Dark World gitu. Dark World tuh yang mulai dari si ini nih. Apa ini namanya deh? Woolord ya, gold gitu. Ini bisa dulu sempat OP juga karena pas setiap nge-discard bisa spell summon gitu. Nah, keluar archetype yang baru yang support, yaitu sekarang ada si Grappa, terus juga support juga sama Dark Armored Dragon. Ini saya juga ada Armored Dragon yang GLD 2 yang Gold Rare ya, Gold Rare. Terus juga saya punya Tour Guide yang CT ya. Ini termasuk yang murah ya, di bawah 100.000, karena yang secret rare yang Extreme Victory atau apa gitu, itu lebih mahal lagi, hampir udah di atas 500.000. Terus juga ada yang Regent Books Overlord. Terus juga ini yang gold. Nah ini termasuknya baru juga Latinum. Terus ini juga termasuk juga Lucent. Nah ini juga kadang ini sama nih, si gold sama Silva ini bareng dia, Silva. Dan ini juga baru juga Snow, Unlike of the Dark World, karena Dark World ini sempat ada struktur decknya juga sama dengan Grappa. Terus juga ada si ini Brown ini termasuk yang lama juga. Ada si Beige. Terus juga ada yang Ceruli. Terus juga ini yang Brow untuk ngedraw, ini kadang dipakai juga. Pakai 3 buat ngedraw ini. Terus juga ada yang si Range. Terus si Zure, Scar, Green, dan juga Kahki. Jadi kadang ini nih yang lama tuh ini, dan juga ini dulu sempat deck yang lama itu, yang waktu zamannya Stone nih kalau nggak salah, di satu ini. Nah ini juga yang udah jadi OP, bisa digunain semana aja, termasuk yang termasuk deck Exodia, Dark World, Dealing. Ini masuk juga di deck yang struktur deck si Dark World, The Gate of Dark World, Grimoire. Terus juga Gateway, waktu Lightning, Charge into Dark World, terus Dark Smoke, Dark Scheme, Dark World Brainwashing. Jadi masih banyak lagi ini lah Dark World. Terus Dark Deal gitu. Ini mulai Dark World sebenarnya. Nah ini lanjut lagi langsung ke Dark Dragonity gitu. Memang sebelumnya pas waktu zamannya bareng dengan si Samurai atau setelahnya, Dragonity langsung up gitu ya, decknya, yaitu dengan keluarnya beberapa, kayak contohnya itu Dragonity. Ini dia, ini termasuk Dragonity yang baru ya, Dragonity Ascalon. Nah ini juga ada Dragonity Vajrayana, ini termasuk yang gerbang untuk bisa synchro summon level 8 dragon gitu. Terus juga ini ada Dragonity Trident, Dragonity Luin, Dragonity Gaedok. Nah ini ada Dark Metal Dragon, ini masih semi limit atau limit gitu. Nah ini dia yang masuk struktur deck. Dulu saya karena waktu itu beli SDDL ya, struktur deck Dragonity Legend. Ini termasuk dapat Leviathan, Miss Leviathan. Nah ini juga masuk ke Hidden Arsenal, struktur decknya Vajrayana itu. Dan juga Dragonity Dux. Dulu tuh inget banget waktu pas yang Dragonity Dux common yang di SDDL. Ini terus keluar dengan Hidden Arsenal 3 atau 4 gitu Hidden Arsenal ini. Ini termasuk mahal juga ya, hampir 100.000
Bahkan ini dicari semua untuk yang deck Dragonite karena dia bagus juga, desainnya bagus gitu, makanya buat ini ya. Karena dia bisa dengan cukup Dragonite dan juga nih Palang. Palang ini di Hidden Arsenal juga, saya lupa 3 atau 4 gitu. Tapi ini termasuk dulu mahal juga nih, hampir di atas 100.000 dulu. Nah, jadi ketika ada Palang di graveyard dengan keluarin Dragonite Dux, itu sama dengan Palang, Dux, keluar Vajrayana, terus keluar dengan Synchro level 8. Jadi dengan satu Dragonite Dux bisa sama dengan Synchro level 8 Dragon gitu. Ini juga bisa ngecurin kartu juga si Legionnaire. Ini bisa nge-destroy card, destroy guide, luput support destroy card. Atau nggak bisa spell summon level synchro level 5 dari mulai kombinasi dengan Palang. Ini juga dapat juga Aklis untuk spell summon satu dragon dari tangan langsung. Ini juga support Primus Pilus. Terus Angustis Fluffy, wah agak susah juga nih. Nah, ini ya Senatus, ini pengganti dari Dux ini. Kalau Dux kan dari graveyard, spell summon dari dari graveyard si Palangnya. Nah, ini bisa langsung dari deck kalau nggak salah Senatus dengan buang kartu-kartu atau apa gitu efeknya tuh, iya. Jadi bisa langsung equip. Nah, ini juga ada yang Militum, terus juga ada Pilum, Tribus, terus juga Dark Spear. Nah, itu juga lanjut juga ada yang beberapa ini support dari Dragonite dari mulai Partisan, terus juga Chaos, terus juga ada Corselka, terus juga ada Javelin, terus ada Branded Stock. Nah, ini dia fieldnya Dragon Ravine, ini sempat waktu itu di limit atau di semi limit gitu, atau masih sama gitu. Tapi karena ini OP juga ini buat nge-add atau apa field yang OP buat Dragonite. Terus juga ada Miss Mastery, Dragonite Divine Lance, Dragonite Legend, masih banyak yang Dragonite, cuma nggak beberapa, tapi lebih ke koleksi beberapa yang saya punya waktu itu Dragonite. Nah, balik lagi ke setelah Dark World. Jadi lanjut saya punya deck yaitu Monarch. Dulu sempat Monarch ini hanya 6 ini ya biasanya. Bukan 6 sih biasanya, cuma ini nih 5 yang jadul ini. Yang sering dipakai itu ada Mobius, Zaborg, Raiza, terus juga ini tuh lupa lagi Testalos, terus juga ini Grand Mark. Nah, ketika itu langsung keluar struktur deck Dark Emperor SDDE. Keluarlah si Caius. Inilah yang paling OP sebenarnya. Tapi dia combo sebenarnya paling OP itu 2 sama Raiza. Karena Raiza tipe-tipe kayak masuk kayak skip draw gitu. Karena balikin kartu dari lapangan ke top deck. Terus keluar lagi dengan Kuras untuk bisa ngedraw. Terus juga ada si Dark Monarch sama si Eidos. Ini zamannya udah ngunain si Eidos ini. Ini saya koleksi juga, langsung lanjut udah langsung ke level 8 semua. Dari si Caius, The Mega Monarch, Testalos, Grand Mark, terus Raiza. Ini Mega Monarch Mobius sama si Zaborg, Mega yang model Monarch semua. Nah, ini ada yang baru juga, maksudnya Aether, The Event Monarch, terus Erebus. Terus juga ada si dia. Ini udah mulai langsung struktur deck yang baru ya kalau nggak salah, ini yang Monarch. Itu saya lupa ya serinya apa, tapi dia udah masuk Monarch yang baru gitu. Nah, ini dia Vassal, mulai Vassal ini masih Monarch kecilnya, yaitu ada si Lucius, terus juga Berlinet, Landrop, terus juga ada si Mitra, Eser, terus juga ada si Garum. Ini sisanya yang lebih gitu, yang kayak Dom Kaliber naik, ini buat support juga kadang si Monarch. Itu dia Monarch, ini dia spell-spellnya. Ini juga yang paling OP juga lumayan buat Monarch Stormford, kayak Soul Exchange dia tipenya, Phantasm of the Monarch untuk ngedraw, terus juga untuk nge-add Return of the Monarch, si Tennessee of the Monarch, terus juga ada spell summon Restoration, Mark of the Monarch untuk nge-protect Monarch, The First Monarch, terus untuk Escalation of the Monarch, Prime Monarch. Jadi memang dulu ini Monarch sempat OP juga di beberapa turnamen, dia termasuk ketika tinggi beat stick. Jadi bisa soal summon si Monarch ini untuk aktifin efek kartunya. Nah, lanjut. Jadi ketika dulu saya punya rival dulu tuh saya menggunakan deck Blator Beast. Nah, ini udah langsung saya tergugah untuk koleksi kartu-kartu like Sworn gitu. Dulu sempat OP juga dengan kartunya Judgment Dragon. Ini saya dapatnya yang yang GLD yang Gold Rare. Kalau yang sekarang yang like Sworn itu dulu ada LODT, Lake of Destruction.
Yang waktu secretnya itu wah udah mahal, mungkin 1 juta lebih sekarang si Judgment Dragon. Ini dia sinkronya baru yang buat supportnya Michael, terus juga ada si Celestia, terus aja ada si Wolf, terus juga ada si Garot, terus ada si Eren, Arcus, Raiko, dan juga Lila. Ini yang OP juga nih dulu, sebelum sekarang udah cepet banget dulu kalau OP. Dan juga ada si Lumina, Sire, terus ada si Jane, terus ada si Minerva, Raiden, terus ada si Felis. Ini jarang dipakai memang tapi koleksi aja. Terus juga ada si Dragonite, terus ada si Janice, ini koleksi juga, Janice juga. Jadi ini untuk monsternya, dan ini juga berlebih juga untuk yang Rico, terus juga Rinyan, Chart of the Light Brigade ini buat nge-add lumayan OP, Soldier untuk Richard untuk ngedraw. Terus juga ada Lex One Sabre, Lex One Sanctuary, dan juga Lex One Barrier, dan juga Lex Spiral, Lex One Judgment. Ini lebih ke support aja. Nah ini untuk yang terakhir, beberapa kartu-kartu staple yang dulunya tuh OP sampai sekarang juga mungkin ada beberapa yang limit dan juga memang langka gitu. Jadi makanya saya punya dan ingin punya gitu. Nah ini juga Dark Grapper. Ini dari seri PTDN. Ini secret rare tapi unlimited. Ini dulu saya pengen punya banget karena memang beberapa dulu kartu dulu itu support untuk yang dark gitu. Kayak Dark Creator, terus apa gitu. Ini kan karena seri dari Path of Darkness waktu dulu saya SD atau SMP gitu saya punya, tapi kartunya palsu. Jadi saya pengen punya Dark Grapper ini. Ini saya beli mungkin 300 ribuan, mungkin sekarang udah di atas 400 atau 500 gitu. Nah, termasuk juga di Armageddon kenaik. Ini juga termasuk yang apa? Yang langka juga di PTDN, super rare. Jadi memang dia limit atau apa gitu karena bisa langsung nge-send. Nah, ini saya punya Infinity Arcane karena termasuk dulu kartu archetype Infinity ini bagus dia karena kartu tangan kosong tapi bisa kartu efek-efeknya OP gitu. Dia ini termasuk sampai sekarang ini masih limit ya kalau nggak salah Arcane. Nah, ini juga dulu sempat kartu yang sering digunain semua deck karena teman saya sering make. Jadi saya gunain juga ini untuk yang Gorse. Gorse ini bisa swap summon dengan ketika battle damage atau apa, nggak ada kartu apapun di lapangan langsung bisa swap summon. Nah ini juga sempat dulu di Forbit, sekarang jadi limit lagi. Ini saya punya koleksi juga, mungkin dulu yang di IOC atau apa gitu yang serinya. Terus saya punya yang seri GLD ya, kalau GLD 4 ketika keluar GLD 4 Gold Rare. Ini saya pengen punya. Terus juga ini kayak Infinity Launcher buat semua si Infinity. Saya juga pengen koleksi juga walaupun memang nggak punya deck Infinity, tapi saya pengen punya gitu untuk koleksi Infinity. Nah ini dia yang bakalan saya Infinity yang OP ini ketika barrier 3 gitu. Jadi ketika tidak ada Infinity di lapangan, terus juga yang ada kartu tangan lapangan, Infinity ada di lapangan, terus ada Infinity barrier, itu bisa negate apapun gitu, efek monster, spell, dan trap. Itu yang paling OP dari Infinity barrier. Dan juga saya punya 3 ini secret rare dari TSHD ya kalau nggak salah, The Shining Darkness. Ini saya punya 3 karena di Tokopedia itu harganya masih 100 ribu, sedangkan di Troll and Toad ini udah 300 ribu. Ini mungkin sekarang udah sama juga sih, mungkin 300 atau 200 gitu harga di Tokopedia atau di Troll and Toad-nya gitu. Jadi itu dia hasil review saya dari deck beberapa. Jadi memang beberapa deck-deck saya kayak si Samurai, terus juga Monarch, terus juga Dragonite, terus juga Gladiator Beast. Jadi semua itu yang saya gunain waktu deck zaman-zaman dulu gitu. Yang dari mulai masih kartu palsu sampai sekarang semua berkembang terus dan 4 deck ini bisa dibilang belum konsisten sampai sekarang ini. Karena sekarang untuk konsistennya lebih ke termasuk saya main di Yu-Gi-Oh! Master Duel kayak Drytron, Edlich, terus juga Zodiac, terus juga Sky Striker, Numeron, masih banyak lagi yang lebih kompetitif dan lebih update lagi di sekarang ini, termasuk juga yang pendulum, yang bisa FTK semua itunya. Jadi itulah mungkin review dari saya, hanya beberapa koleksi dari saya kartu ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa jangan lupa masa lalu. Jadi saya tetap koleksi beberapa kartu yang saya ingin punya dari dulu sampai sekarang karena tetap Yu-Gi-Oh adalah hobi saya. Terima
Terima kasih atas kunjungannya Barudak. Salam Yu-Gi-Oh, salam Duel. Thank you.